Assalamualaikum teman-teman yang suka dengan aglonema, teman-teman yang di seluruh Indonesia yang pecinta aglonema. Saya sudah bongkar aglonema Goliath ini karena sesuatu dan lain hal kenapa saya harus bongkar, padahal ini saya baru beli. Kelihatan dari bawah ini ada semacam ini nih. Saya kalau pelajaran yang selama saya dapat, kalau saya simpan aglonema yang baru dibeli, ya takutnya ini kayak begini nih teman-teman, hitam coklat tuh. Jadi lebih bagus cepat-cepat teman-teman dibongkar ini kalau yang begini. Saya kasih lihat ini teman-teman, saya kasih pisau ya, lihat pisau ini. Lebih bagus teman-teman langsung potong ini, tidak bagus, nanti dia akan merusak atasnya tuh, tuh membusuk ini namanya kangkir. Kalau di tumbuh-tumbuhan atau aglonema ini namanya kangkirnya aglonema, kalau di manusia ya itulah kangkir ini. Kalau dibiarkan tidak akan bagus teman-teman, lebih bagus kita potong sampai habis tuh. Untung saya cepat lihat ini, kalau tidak dia akan membusuk sampai di atas tuh. Oh, banyak. Oh, Allahu Akbar tuh. Saya perhatikan ini, saya beli kemarin. Ini namanya daun pancing teman-teman. Waktu petani ini potong-potong segini kayak sepanjang tadi yang saya buang ini masih banyak ini daun pancing, akhirnya tumbuhlah India. Nah, ini namanya daun pancing teman-teman. Saya alhamdulillah sudah banyak yang saya lakuin ini kayak begini. Lebih bagus kita simpan daun pancing, itu akan cepat keluar tunas teman-teman. Nah, inilah barangkali ini sudah berapa bulan, ada barangkali lebih 1 tahun dipelihara ini. Kalau saya perhatikan ini, saya perhatikan ini dia, ini petani aglonema, betul-betul petani aglonema ini dia simpan daun pancing tuh, masih banyak teman-teman. Kalau saya simpan akan merusak yang di atas teman-teman tuh. Aduh, terpaksa daun pancing saya buang dulu tuh. Tidak bagus disimpan ini teman-teman, merusak yang di atas. Nah tuh sudah mau habis, enggak apa-apa, kita buang aja daripada rusak ini yang di atasnya. Tuh sudah mau habis. Ini namanya, kalau kita simpan ini teman, tidak akan bagus, dia akan menggerogoti ini teman-teman yang di atasnya, tapi lebih bagus dibuang. Saya mau menyelamatkan, takutnya nanti ada di sekitar sini, saya mau potong aja, saya simpan akarnya sedikit untuk yang di atas ini. Oke teman-teman, apa boleh buat, saya harus ambil tindakan karena takutnya dia akan merusak yang di atas teman-teman. Kalau saya potong yang di bawah ini, setidak-tidaknya ya yang di atas itu akan hidup seterusnya. Tapi kalau saya lihat ini sebetulnya sudah bagus, ini sudah habis, saya cungkil tuh, sudah habis teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya mau menyelamatkan yang di atas. Alhamdulillah, sebetulnya ini teman-teman ada tunasnya nih.
saya potong miring aja nih teman-teman, biar yang di bawah ini saya selamatkan. Oke teman-teman, tidak, kita harus ambil tindakan ini. Nah, saya kasih miring nih karena saya harus ambil akarnya untuk yang di atas. Seharusnya saya tidak mau ambil dulu resiko begini, tapi karena ini membusuk yang di bawah ya mahal, tapi ya mudah-mudahan ini nih, kalau ini kan kelihatan hijau nih teman-teman yang di sini. Saya mau menyelamatkan aglonema monlai. Ini monlai ini. Lalu dikasih obat merah kalau berdiri biar cepat sehat nanti. Insyaallah saya selalu kasih obat merah begini karena habis disayat-sayat ini. Sudah itu bolehlah dikasih kering dulu, boleh, tapi saya lebih mau yang langsung ditutup dengan ini root ini untuk merangsang akar. Atau langsung saya tutup begini teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak mau terlalu lama, nanti takutnya ada bakteri yang masuk. Tuh, kalau sudah begini kan sudah tidak bisa bakteri masuk lagi teman-teman. Sudah itu yang ini lagi boleh pakai tisu lapnya boleh, tapi biasanya getahnya ini sebetulnya untuk perekat juga teman-teman, kalau menurut saya sih, karena selama ini kan jarang saya lap pakai tisu, atau kadang juga saya lap kalau terlalu banyak juga getahnya, tapi ini kurang ada getahnya teman-teman. Langsung yang di bawah dulu pakai root supaya dia cepat kering tuh. Biasanya kalau saya sudah kasih begini lama hilangnya, walaupun kita sudah siram banyak-banyak ini, karena sudah disayat-sayat korek-korek sampai di dalam, biarkan dia pakai ini tuh teman-teman. Baru dikasih lagi root banyak-banyak, tutupin bukanya gitu teman-teman. Kalau saya, tapi kalau dulu saya belum potong-potong begini, belum pernah saya potong begini. Paling kalau sudah ada aglonema saya listrik sama panglima itu sudah 5 tahun lebih atau 4 tahun lebih kalau tidak salah saya beli. Saya paling kalau misalnya ada anaknya saya geser, kalau potong sedikit, tapi saya tidak cacah kayak begini. Saya tidak tahu dulu awalnya ada spot itu pantasan dulu tuh ada yang hitam, lama berkembang kuncupnya itu karena ada yang spot hitam teman-teman, ada spot hitam, spot merah, terus lama-lama dia akan menggerogoti gitu. Kalau tidak lebih bagus teman-teman cepat ditutup atau dipotong atau dibuang jauh-jauh itu. Tidak akan bagus itu aglonema kita kalau kita simpan, lebih bagus dibuang teman-teman. Sekarang saya langsung bergerak, saya kasih masuk ini seperti biasa, saya kasih begini supaya bagus drainasi airnya. Ini dari pot yang saya beli ini bagus, ini akar apa nih, akar pakis apa ini bagus juga, ini saya kasih masuk kembali.
Sudah itu saya tidak pernah lupa ini pengusir semut, cacing. Ini harus ada teman-teman kalau kita punya kesayangan kita di rumah. Ada aglonema, tumbuh-tumbuhan apa aja, kembang apa aja harus dipakai ini. Namanya Curadan teman-teman. Beli di toko pertanian atau tempat-tempat penjual plastik itu ada dia. Sudah ditutup begitu teman-teman. Langsung saya olesin lagi nih. Ini detin biar tidak ada hama atau penyakit apa aja yang serang batang ini, supaya dia sehat seterusnya. Ini teman-teman bagus ini dipakai olesin ini, bertahan sampai 4 bulan 5 bulan ya. Kalau saya perhatikan itu, saya kan selama 3 bulan saya perhatikan ini masih bertahan, masih ada. Kalau kita sudah betul-betul kasih kering, jangan dulu disiram, dia akan melengket kayak lem. Sampai saya misalnya ini sudah berapa daun keluar, 2 atau 3 daun kan biasanya saya kalau aglonema sudah 2 atau 3 daun naik, saya akan potong lagi batangnya di bawah, kan saya petani. Aduh teman-teman, saya petani ini. Begitulah saya setiap hari saya laksanakan ini supaya akarnya ini sehat dan cepat dia menyerap makanan untuk daunnya. Itu teman-teman, tuh sambil tunggu kering ini saya olesin yang di bawah. Ini sebetulnya tidak perlu sih teman-teman, tapi karena saya itu semangatnya berapi-api untuk kesehatan tumbuh-tumbuhan saya, biar apa boleh buat, kita harus kerja keras supaya mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Karena setiap hari saya selalu memotong begini teman-teman. Ini insya Allah 95 akan sehat. Tuh, Goliat 1 pohon saya beli. Mudah-mudahan Goliat ini 3 bulan 4 bulan kemudian akan besar, terus batangnya lagi, anaknya keluar, terus yang ini mudah-mudahan dia akan keluar kuncup,nya teman-teman. Karena saya sudah kasih hilang ini. Kalau tidak saya kasih hilang ini teman-teman, dia akan menggerogoti sampai di atas ini. Makanya harus cepat-cepat dipotong, diperhatikan akarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah 3 bulan ini, saya hampir semua berapa ratus pohon aglonema saya itu hampir semua saya bongkar. Karena takutnya, saya pelajari dari YouTube juga sebetulnya teman-teman. Kalau teman-teman nonton YouTube saya, ya saya juga dapat informasi dari internet, dari YouTube teman-teman senior, dari ahli yang Pak Gren Hambali ini yang pencetus aglonema. Saya bacanya di situ juga cara-caranya. Kebetulan ini yang satu ini kayaknya dari Pak Gren Hambali saya beli ini, karena saya lihat ini ada informasi saya dapat ini dari dia katanya. Nah itulah saya harus tahu media apa yang dipakai, apakah benar ini dari Pak Gren Hambali. Ini cara potongnya ini, medianya paling bagus teman-teman. Saya lihat ini sekam bakar, sekam mentah. Terus ini saya kasih ceritakan teman-teman, saya lihat ini ada pasir malang dikasih masuk karena di daerah, apakah daerah Bogor ini, ini apa enggak tahu ini akar pakis apa. Nah, ini banyak disimpan di bawah. Terus pasir malang saya perhatikan ini ada, untuk menahan air. Kalau pasir kan dingin, jadi walaupun kita simpan terlalu lama tidak siram, jadi dia akan tidak lembab, tapi maksudnya tidak becek tapi lembab. Oke teman-teman, tuh sudah kering. Saya mau simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus sehat-sehat, beranak cucu di sini. Teman-teman, jangan lupa kita selawat Nabi cara kita beranak, insya Allah akan sehat seterusnya teman-teman. Karena saya perhatikan ini yang saya pelajari teman-teman ya, saya juga kan belajar dari teman-teman senior.
Jadi kalau misalnya teman-teman yang menonton video saya, ya saya juga belajar dari orang-orang senior. Saya buka-buka YouTube, saya buka internet, saya baca bagaimana caranya memperbanyak, bagaimana caranya kasih sehat. Nah, ini saya lakukan. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe video saya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Kalau nontonnya lah sampai habis. Kalau misalnya ada teman-teman yang suka dengan aglonema, nonton ada video saya yang satu lagi itu YouTube saya yang Nursa Mustamin. Ini Nursa Mustamin Bima. Halo teman-teman orang Bima, beginilah cara saya berpetani aglonema di Jakarta. Saya sebetulnya berpetani itu di kampung saya di Bima ya, sudah lama saya, makanya saya turun temurun dengan seorang lahir dengan orang petani ya, jadi saya alangkah tidaknya ya beraglonema Maria cara. Nah sekarang tinggal siram teman-teman. Oke teman-teman, sebetulnya saya lupa tadi teman-teman ya, nah ini makanannya bilang terlalu banyak cerita jadi saya lupa ini. Tapi ada di medianya ini sudah banyak teman-teman. Media yang pertama ini kan banyak disimpan kan. Saya juga lihat ini ada berapa biji tai kambing teman-teman, ini kita lihat. Tuh, saya perhatikan ada tai kambing. Tapi tidak banyak sih saya lihat ini. Saya ada tai kambing banyak. Tinggal saya taburin lagi di sini. Nah, karena medianya bagus, jadi saya tidak tambah-tambah apa ini teman-teman. Kalau medianya tidak bagus, saya akan ganti teman-teman, karena ada media saya bikin sendiri, karena berapa ratus pot ini, belum aglonema, belum yang lain-lainnya, ada sekitar 500-600 pot. Jadi saya fermentasikan sendiri tanahnya, medianya, sekam bakarnya, sekam mentahnya. Oke teman-teman, tinggal disiram dengan air antrakol. Air antrakol sudah disiram dengan air antrakol, disemprot dengan B1 biar tidak terlalu stres. Ini kan stres berat ini aglonema saya ini karena habis dipotong, dikorek-korek. Jadi dibiarin di tempat yang berteduh, jangan di tempat yang angin kencang. Saya simpannya ada di samping kamar saya, karena tidak ada ya digeser-geser sama orang atau kucing atau ini. Kalau aglonema kita yang sudah potong begini masih ada akar, saya tidak sungkup teman-teman. Tapi kalau tidak ada akar, saya sungkup teman-teman. Nah, ini sudah ada B1 nya teman, tinggal di ini teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe video saya teman-teman. Nah, saya kasih lihat lagi teman-temanku ya. Nah, ini ada video saya yang pertama sekali. Inilah hasilnya yang saya potong tanpa akar. Ini potong tanpa akar yang teman. Ini yang ada akarnya satu, yang ini tidak ada akarnya. Dari 2 batang ini saya potong. Coba cek video saya yang Nursa Mustami itu. Inilah hasilnya. Pertama saya bikin video. Sebelum bikin video YouTube saya banyaklah yang saya bikin, tapi yang pertama ini saya tunjukkan sama teman-teman. Inilah keberhasilan saya berpetani aglo. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like. Ini yang potong sisa akarnya ini teman-teman, tuh ini saya potong, simpan akarnya di bawah. Nah, inilah hasilnya tuh. Yang ini batangnya, nah ini akarnya yang sekitar sini tuh. Ini teman-teman hasilnya. Ada juga yang 2, ada yang 1 aja, ada yang 3, ada yang 4. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada lagi 7. Nah, jadi teman-teman jangan ragu lagi memotongnya, sambil memotong baca bismillah. Sudah itu setiap tanam kita
selawat Nabi, oke, akan sehat itu. Insya Allah 3 minggu akan sehat ini teman-teman. Tapi saya simpannya di tempat yang tidak ada angin. Jauh dengan angin, jauh dengan kucing, jauh dengan manusia. Jadi kalau dekat dengan ini kayak begini kan, dia akan tidak segar lagi teman-teman kalau goyang begini. Ini yang lebih bagus dia tidak kena angin sama sekali selama 3 minggu. 3 minggu dia akan sehat. Sudah 3 minggu kita bisa jemur di tempat yang matahari jam 8 pagi teman-teman. Jangan lupa kalau punya tumbuh-tumbuhan apa aja harus ada mataharinya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Bunyikan juga loncengnya teman-teman, biar teman tahu apalagi saya bikin besok, apalagi saya bikin lusa. Jadi jangan lupa di subscribe itu gratis teman-teman. Siapa tahu ini video saya ini banyak subscribe-nya, ada timbal baliknya dari YouTube. Jadi saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.